Pagi saudara-saudari semua, sangat gembira sekali hari ini kita kembali dalam renungan pagi. Hari ini yang disampaikan oleh Pastor Tim. Hari ini pasal yang kelima. Satu kisah yang sangat spesial sekali di kitab Samuel. 1 Samuel pasal 5. Dan di sini fokusnya bukan di sini tokoh yang utama di pasal kelima ini bukan mengatakan orang Israel, tetapi tabut Allah di tempat orang asing, di tempat suku yang tidak mengenal dan menyembah Tuhan. Kita harus memahami 1 Samuel. Kita harus tahu di sebelum munculnya Samuel, di masa itu adalah di zaman hakim-hakim. Poin di hakim-hakim yaitu orang melakukan menurut pandangannya sendiri. Mereka merasa benar sendiri. Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja, menjadi satu raja kerajaan, sehingga sekarang Israel tidak ada raja. Sampai di zamannya Saul baru ada satu kerajaan atau negara seperti suku yang lain. Dan yang kespesialan di kitab hakim-hakim di satu generasi lebih rusak dari generasi yang lain, dan mereka di zaman hakim-hakim mereka lebih lagi menyembah Tuhan. Dan di hakim-hakim yang terakhir yang sangat penting yaitu Simpson, dia seluruhnya terjatuh sehingganya dengan sekuat tenaganya dia menyelamatkan orang Israel sampai di Eli. Eli adalah orang Lewi dan juga imam besar, tetapi imam besar pun gagal karena dia menurut kehendaknya untuk mengajar anak-anaknya. Dia tidak menghargai bahwa dia adalah imam yang diurapi Tuhan, sampai akhirnya dia meninggal dengan keadaan yang sadis juga. Sampai pada akhir satu hakim, kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Seperti di pas hari Jumat kemarin, yaitu Ikabod, yang melambangkan telah lenyap kemuliaan dari Israel, kemuliaan Allah dari Israel. Dan tabut pertama kali meninggalkan tempat itu, dan tabut di dalam kemah pertamaan itu adalah satu yang sangat penting, yang boleh dikatakan satu melambangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah manusia. Di dalam tabut ada 10 perintah Allah, tetapi Israel kehilangan barang yang sangat terpenting. Sampai di pasal kelima, ini adalah boleh dikatakan hakim di titik yang terendah, sebab telah lenyap kemuliaan Allah, tabut sudah tidak ada, dan juga masa itu Israel tidak ada pemimpin. Setelah Eli meninggal, belum ada hakim yang baru dan belum ada raja, dan orang Israel terus ditekan oleh orang Filistin. Dan pada saat kita membaca pasal ini, tercatat bagaimana keadaan Israel di titik yang terendah, dan menjadikan di kitab perjanjian lama atau di kitab hakim-hakim yang terakhir, atau di masa dalam pembuangan, atau di zaman Persia, mereka dalam keadaan yang tertekan. Jadi pada saat kita membaca ada satu perasaan. Pada saat hari ini kita membaca pasal ini, kita harus tahu bahwa orang Israel mengalami masa yang menderita, tetapi keselamatan Allah tidak berhenti di situ, dan bahkan
Allah di saat tidak menemukan orang, Allah masih karena demi namanya dia bisa menyelesaikan dengan kasihnya, dengan sifat-sifatnya untuk menanggung semuanya. Dan tema untuk hari ini, Allah kita pasti akan menang dari Allah lain. Pada saat tidak ada orang yang bersedia berdiri bagi Allah, dan orang Lewi pun tidak bersedia, masa itu Allah akan sendiri turun tangan. Tidak perlu orang lain untuk menolong dia. Dan pertama kita melihat di ayat 1 sampai dengan ke-5 dengan tema Allah Tuhan yang Maha Tinggi. Ini satu cerita yang sangat spesial, yaitu satu pertarungan dua Allah. Minggu kemarin dikatakan orang Filistin di tengah orang Israel, dan di sini di ayat pertama di sini dikatakan sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ibn Haizer ke Asdod. Asdod adalah tempat yang dekat di pinggiran laut. Bahkan orang Filistin juga mengangkut tabut Allah masuk ke dalam kuil Dagon. Siapa itu Dagon? Dagon di suku Mistaponia itu satu Allah yang sangat disukai. Dia bukan hanya berhala bagi Filistin dan orang di sekitar daerah itu yang mereka sembah, dan Dagon sangat lihai. Dia dikamakan Allah dari ayah dari Allah ilah. Dia atasnya seperti orang laki-laki, tapi belakangnya seperti ada buntutnya, seperti ikan. Pada saat tabut Allah dibawa masuk ke kuil Dagon, 2 kali Tuhan mengalahkan Dagon ini. Pertama, di ayat ketiga dikatakan tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kemudian mereka mengambil kembali dan meletakkan ke tempat asalnya. Dan asal keempat kembali Allah turun tangan yang membuat kepala dan kedua tangannya terputus, terpenggal, hanya tertinggal tubuhnya. Kita melihat Allah demi namanya dia turun tangan. Sesungguhnya orang Filistin membawa Tuhan dilepaskan di tempat penyembahan Allahnya, karena orang Filistin banyak menyembah ilah-ilah, satu suku yang banyak menyembah berhala dengan kebiasaan membawa Tuhan untuk di tempat mereka beribadah pada ilah lain dan menjadikan bagian dari mereka, dan juga ada kemungkinan juga ada kegunaannya. Mengapa Allah tidak membiarkan kemuliaannya ada pada tempat yang lain? Saya merasa orang Israel terhadap menghargai Allah juga sangatlah rendah. Dan di ayat keempat, orang Israel demi menang perang, mereka seperti Tuhan sebagai Allah untuk disembuhkan. Untuk para petua bilang ambil dikeluar maka akan menang, karena masa lalu pada saat Yosua menyeberangi sungai Yordan, pada saat membawa tabut, air pun terbelah. Dan kemudian perang di Yeriko, membawa tabut mengelilingi juga, mereka menang dan orang Israel menang perang. Dan sampai sekarang Israel terjatuh. Dia menganggapkan Israel sebagai satu alat untuk kemenang, seperti orang asing menyembah Allah lain untuk menang dalam perang. Saya mau punya anak menyembah Allah yang lain. Pada saat saya mau kemewahan menyembah balik, baik itu orang Filistin, kita melihat
Kalau orang Israel membuat Tuhan sebagai berhala, rupanya kita percaya Yesus, kita pun bisa menjadikan dia berhala. Terlebih lagi kita orang Cina, kita bisa membawa dalam kebiasaan adat istiadat kita masukkan dalam ajaran agama, dan kita bisa merasa semakin banyak semakin baik, semakin menghasilkan. Kita banyak datang ke gereja, melayani banyak, maka kita bisa mengumpul berkat. Maka Allah pasti akan menjaga saya karena saya begitu saleh. Pikiran ini seperti sama dengan seperti ajaran di masyarakat. Pada saat suatu hari mendengar satu berita buruk, mungkin kamu bisa melihat seperti hukum karma, melihat hara itu. Apakah bersalah pada Tuhan atau suatu hari tidak terlalu saleh terhadap Tuhan. Di dalam Alkitab kata pun bisa mengatakan tentang satu hukum karma, tetapi belum tentu itu terus terjadi. Kita sebagai orang Kristen kita harus hati-hati, jangan sampai Allah kita dijadikan sebagai berhala. Di satu tempat beribadah tidak boleh ada bersama dengan ilah-ilah lain. Dan bagi orang Israel, setiap hari mereka juga mengikuti keinginannya sendiri. Dia sendiri ada Allah dia sendiri. Allah demikian ingin mengajar anaknya, dia demikian mengajar anaknya. Demikian juga Samson dengan kehendaknya mengambil istri, dan sekarang hampir kalah perang, dan sekarang keluarlah, ya datanglah Tuhan, selesaikan perkaraku. Setelah selesai perang terus disembunyikan, dan semua ini bukanlah satu sungguh-sungguh menyembah Allah. Jadi di atas pasal 1 sampai 5 memberitahukan kita baik suku yang mengenal Tuhan atau tidak, mereka pun sama seorang Filistin memberhalakan Allah, menyembah Allah lain. Sampai hari ini kita harus bertanya kepada kita sendiri sebagai orang Kristen, di dalam hidupmu pada saat kamu menyembah Allah, adakah ada berhala lain di dalammu atau dagon yang di dalam hidupmu? Mungkin di zaman sekarang boleh dikatakan dengan uang, atau sekarang dengan kenaikan kelulusan sekolah, kita sebagai orang tua mungkin kita akan khawatir, atau kita masa depan anak atau anak kita sebagai Allah kita. Mungkin naik pangkat, tambah gaji itu Allahmu. Kamu meletakkannya di dalam hidupmu bersama untuk menyembah Allah. Dan hari ini kita melihat Allah, kita harus satu-satunya menyembah Allah kita, menyembah Allah yang Maha Esa. Ini adalah perintah Allah yang diberikan kepada orang Israel. Bersamaan waktu kita melihat saat 1 sampai dengan 5, kita melihat Allah sendiri turun tangan berperang demi namanya sendiri. Dia melambangkan dirinya sendiri. Dia tidak perlu membuktikan dirinya, tetapi perbuatannya memberitahukan kepada kita, walaupun orang Israel tidak bisa berdiri demi Tuhan, Allah bisa demi dirinya untuk tetap kokoh. Dia lebih tinggi dari Allah lain, dan segala kekuasaan kuasa lain harus tunduk di bawah Tuhan, karena Allah ini maha tinggi. Pada saat di orang Israel, mereka dibawa ke pembuangan di Babel, di hati mereka pun bisa bertanya, apakah Allah itu benar?
Allah ini apakah memang lebih tinggi daripada Allah Babel? Dan di ayat ini sangat jelas memberitahukan kepada orang Israel masa itu, walaupun kamu tidak punya negara atau tidak punya bait suci, bahkan tabut pun tidak tahu di mana, tetapi itu tidak apa-apa sebab Allah, kuasa Allah itu tinggi. Dia bisa menang atas segala Babel. Suatu hari kamu akan kembali. Bahkan suatu hari bait suci akan kembali dibangun. Ini diberikan memberitahukan tentang iman kita, dan pada saat orang Israel membaca ini, saya yakin penulis ini ingin membangkitkan semangat orang masa itu bersamaan waktu negara yang telah binasakan harus punya iman sebab Allah Dia di atas segala kekuasaan yang lain dan lebih menang dari bait suci. Jadi bersamaan waktu hari ini dalam kesusahan kita, saudara semua, kamu harus percaya masalah dalam hidupmu Allah lebih tinggi dari dia. Mungkin kamu ada ketakutan, khawatir akan keuangan atau kesehatan, hubungan. Tetapi kita berseru pada Allah, kita percaya pada Tuhan. Tuhan pasti seperti membinasakan Dagon untuk menyelesaikan masalah dalam hidupmu. Bahkan Allah ini sangat mengasihi kita. Dan orang Israel, ketika mereka masih berbuat menurut keinginannya sendiri, merasa benar sendiri, Allah tetap mencari mereka. Hanya di pasal sebelumnya Tabut meninggalkan orang Israel, dan di pasal berikutnya Tuhan kembali kepada Israel lewat bencana yang diturunkan lewat 6 sampai dengan 12. Tangan Allah pasti akan menyelamatkan. 6 sampai 12 dalam kisah ini penulis sangat jelas seperti dengan di 10 tula di waktu di kitab Keluaran ada hampir kesamaan. Allah menggunakan penyakit untuk menghukum orang Filistin. Kita lihat di ayat ke-6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Tuhan menurunkan bencana bagi mereka bahkan 3 kali. 3 kali bencana ini lebih berat dari sekali demi sekali. Ayat ke-6 dikatakan Tuhan menekan orang-orang Asdod dengan berat sehingga mereka borok-borok, dan sampai di ayat keempat mereka memindahkan tabut di Gad. Kembali Allah menyerang kota itu. Kemudian di kota orang itu mereka pun borok-borok, bahkan lebih besar lagi. Di sini dikatakan anak-anak maupun orang dewasa pun sakit. Bahkan keadaan sampai menggeparkan, sehingga orang Israel kembali memindahkan tabut ini ke kota yang lain. Berharap untuk meredahkan bencana. Kemudian mereka mengantarkan tabut ke Ikron.
Tetapi bencana di Ekron yang sangat besar. Di ayat 11 yang terakhir, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Sebab itu seluruh kota itu ada kegemparan maut. Ayat 12, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan itu naik ke langit. Sampai akhirnya seluruh kota, keadaan mereka sampai pada kegemparan sampai pada di pinggir maut. Bahkan teriakan mereka sampai naik ke langit. Seperti Tuhan di keluaran Mesir, satu persatu bencana terjadi di orang Mesir dengan tujuan agar Firaun melepaskan orang pilihannya, sehingga bencana ini adalah keselamatan, dan Firaun hatinya keras hati sampai di bencana ke-10 baru melepaskan orang Israel. Sehingga orang Filistin pun hampir sama. Seharusnya di bencana pertama kembalikan tabut kepada orang Israel, tetapi tabut itu mereka pindah dari satu kota ke kota Filistin yang lain. Sesungguhnya hati mereka pun keras sampai akhirnya mereka sudah tidak sanggup baru melepaskannya, berserah. Dan di sini poin yang utama, di tangan Tuhan di sini muncul 4 kali. Sama dengan di kitab Keluaran, tangan Tuhan menurunkan bencana bagi orang Mesir. Masa itu tangan Tuhan menurunkan bencana dengan tujuan orang Mesir mengenal, tahu akan Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha tinggi. Jadi walaupun kita membaca kitab ini tidak tertulis demikian, tetapi kita tahu orang Filistin karena mereka mengalami akan bencana ini, dia tahu bahwa Allah itu lebih tinggi dari Allah Dagon. Dan kita melihat tangan Tuhan adalah tangan yang memberikan keselamatan, bukan karena orang Israel melakukan yang benar, bukan karena orang Israel sangat setia dan mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan, saya sudah selesai marah, sekarang saya kembali kepadamu, dan menyuruh orang Filistin melepaskan mereka. Bukan demikian. Orang Israel, perbedaannya tidak banyak, tetapi di sini saya lihat kasih Tuhan. Bukan karena orang Israel melakukan hal yang benar sehingga meredakan murka Allah dan mau pulang ke tempat mereka, tetapi Allah adalah Allah yang setia, Allah yang menepatkan janji. Dia mau kembali di antara umat pilihannya untuk memberi keselamatan karena dia mengingat akan umat pilihannya. Dan hari ini kita membaca satu Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan mengasihi Israel. Bahkan kita melihat tangan Tuhan. Dia adalah menyelamatkan di tengah-tengah mereka. Saudara semua, adakah kamu melihat tangan Tuhan di dalam hidupmu? Apa yang Dia lakukan dalam hidupmu? Pada masa itu orang Israel di pembuangan, pada saat mereka membaca Alkitab, penulis sangat ingin mereka melihat mereka di negara mereka diruntuhkan, dilenyapkan, di pembuangan bahan bait suci diruntuhkan. Di manakah tangan Tuhan? Bertahun-tahun tangan Tuhan di mana? Dan adakah melihat tangan Tuhan memberi
bukan keselamatan, keselamatan pada waktu di masa yang kegelapan pun tangan Tuhan masih tetap menyelamatkan, dan Allah tetap mengasihi. Dan orang Israel masa itu pada sejarah didik mereka, adakah mereka melihat kerohaniannya sangatlah rendah, tetapi Allah masih tetap memberikan bencana untuk menyelamatkan orang Israel. Hari ini pun kita harus bertanya pada diri kita sendiri, pada saat kita di saat sekarang dalam hidupmu, adakah kamu lihat tangan Tuhan di dalam hidupmu, pekerjaan Tuhan dalam hidupmu, kehendak Tuhan dalam hidupmu terus bekerja dalam hidupmu? Di minggu yang lalu, di satu renungan yang pagi yang sangat spesial, karena Pastor Joshua mengatakan bahwa Hana minta anak. Ada sebagian orang juga tahu, dan saya dan istri saya sangat ingin minta anak. Dan minggu kemarin kami datang di renungan pagi ini, dan saya sangat merasakan sesuatu. Pastor Joshua mengatakan rupanya anak dia dengan waktu yang lama dia mandul, rupanya ada tujuan. Orang perempuan ini menderita, ada tujuan. Tuhan bekerja pada pekerjaannya, melaksanakan kehendaknya, agar Hana berdoa padanya, dan agar Hana bersedia menjadikan anaknya sebagai orang Nazir. Pada saat Allah di seluruh bumi mencari alat pilihannya, Tuhan menggunakan Hana dan anaknya sebagai hakim yang terakhir. Boleh dikatakan dari antara hakim-hakim mendadak dia naik, dan juga membantu orang Israel masuk dalam zaman keruntuhan. Samuel hanya mengurapi dua raja, Saul dan Daud, dan akhirnya kehendak Tuhan bekerja dalam Hana. Dan saya pun melihat tahun kemarin istri saya keguguran. Saat itu saya pun sangat menderita. Saya pun tidak mengerti mengapa harus mengalami ini. Pada saat orang lagi dalam titik rendah, sulit melihat pekerjaan tangan Tuhan dan sulit melihat keselamatan Tuhan. Dan pada bersamaan waktu, Pastor Ruby juga kena kanker. Kami pun tidak mengerti mengapa dia kena kanker. Biasanya dia sehat-sehat saja. Dan bersamaan waktu itu pun kami keguguran, dan bersamaan waktu menjenguk Pastor Ruby, karena Pastor Ruby adalah ketua sel saya. Dan waktu itu istri saya bersama bagaimana menghibur Pastor Ruby. Sangat malah susah hati, dan rupanya dia dengan pakaian orang di rumah sakit di lobi menjumpai kami. Sangat jelas sekali waktu itu, sangatnya baru pulih, tetapi dia sangat peduli. Kami setiap murid bahkan di lobi, dia memegang tangan kami, dan istri saya berdoa. Orang yang baru selesai operasi, dia menghibur kami dan memberi semangat kami. Tidak perlu bersedih, di waktunya Tuhan pasti ada. Dan saat itu saya sangat terhibur. Saya pun tidak tahu siapa yang sakit waktu itu. Rupanya ada orang yang sakit untuk menghibur saya.
pada saat minggu kemarin Tuhan berkata dalam penderitaan ada tujuan Tuhan. Saya kembali merenungkan ini karena Pastor Ruby kankernya menjadikan berkat bagi banyak orang lain. Bahkan sekarang membuat orang yang sekarang lagi sakit menjadikan pengharapan dan memberitahu bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kematian tidak akan menandingi Allah kita. Bahkan juga mengandalkan medis, hanya mengandalkan Tuhan. Pastor Ruby demikian menang dan kisahnya sangat menghibur saya. Rupanya saya kehilangan saya pun percaya ada kehendak Tuhan di dalamnya. Walaupun kehendak ini masih dalam pemahami dan melihat, tetapi baik itu Hana atau Pastor Ruby, saya melihat tangan Tuhan. Bersamaan waktu, baik itu hal yang baik atau tidak terjadi, itu ada tujuan dan itu adalah karya Tuhan. Fokusnya yaitu kita melihat Tuhan melebihi, lebih tinggi dari segala sesuatunya, dan kita melihat tangan keselamatan Tuhan. Dan hari ini sangat ingin memberi semangat saudara-saudari semua. Saya tahu di antara kita lagi menderita sakit seperti saya, mengalami sangat menanti akan kehadiran seorang anak, atau di rumahmu terjadi sesuatu, tapi hari ini kita melihat tangan Tuhan. Di masa orang Israel di dalam titik rendahnya, dia turun tangan. Bahkan waktu itu tidak ada orang Lewi, Allah sendiri yang menyelesaikan segala sesuatunya. Dan juga kita melihat demikian juga hidup kita demikian. Kamu hubungannya kurang baik pada Tuhan, tetapi hari ini kita melihat Allah tetap mencarimu dan mengasihimu. Bukan karena kamu telah berbuat baik Allah mencarimu. Jadi saya sangat memberi semangat saudara semua terhadap Tuhan. Kita harus percaya, dia pasti sebagaimana dia menghancurkan Dagon, demikian juga dia akan menghancurkan segala masalah dalam hidup kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang tidak berubah, kasih setiamu selamanya, kasih setiamu, bawahmu sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, pada saat kami melihat firman-Mu, Tuhan, kami tahu Engkau ada di antara kami. Engkau Allah yang menyelamatkan walaupun di mata manusia, dan seperti orang Israel ya, kami kalah dan tabut telah pergi dari, tapi Tuhan, hari ini kami melihat Engkau tetap bersama kami. Engkau tidak meninggalkan kami, dan keselamatan-Mu tetap ada pada kami. Tuhan, kami kembali berterima kasih. Tuhan, kami merenungkan kembali di masa kami di titik terendah seperti orang Israel. Ada waktu kami melakukan seperti kami kalah perang, kami gagal, tapi hari ini Tuhan, mohon Roh Kudus untuk membuka mata rohani kami agar kami melihat, Tuhan, Engkau tetap setia, Engkau tetap menyelamatkan, dan segala sesuatunya ada di antara kami, sehingga kami bisa bersyukur dan mata kami tertuju padamu. Saudara semua, mari kita bersama untuk saling bersyukur. Kita bersyukur, kita berbagi bagaimana di masa susahmu, mungkin itu pada saat kamu tidak punya pekerjaan atau dalam perkara tidak bisa menyelesaikan, tapi Tuhan turun tangan menyelamatkanmu. Tuhan menyelamatkan, menyembuhkanmu, sehingga sampai hari ini kamu bisa datang menyembah Tuhan. Mari kita saling berbagi.
神嘅眼光同埋信心，再一次臨到喺你嘅裏面。有冇邊一位嘅弟兄姊妹，你覺得而家仲係好難過渡呢一個嘅艱難嘅？我哋好想為你祈禱。如果有嘅話，你一齊你都企起身，我哋一齊為你祈禱。所以無論我哋有幾低，好似活咗喺一個黑暗裏面，神都知道，神都喺度。但如果你真係覺得神好似離開咗我，好似離開咗，神嘅同在離開咗，我嘅禱告好似自言自語一樣，好似冇神聽見。你覺得好艱難，喺困難中苦無出路，冇人搭救，連祈禱都冇力量。喺在場嘅弟兄姊妹， Saudara-saudari semua, saya ingin memberitahukan bahwa Tuhan tahu akan keadaanmu. Tuhan ingin turun tangan bukan karena bisakah kamu berdoa atau kembali berdoa, tetapi marilah kita semua fokus kepada kasih setia Tuhan. Dia Allah yang setia, yang menepati janji, yang mengalahkan musuhmu. Ambillah imanmu untuk bersandar kepada Tuhan. Mari kami ingin berdoa untukmu. Di masa penantianmu kamu merasa sangat sulit, hampir tidak bisa untuk berjalan, tapi Tuhan ada di antaramu. Kami mau berdoa untukmu. Kamu mencari pekerjaan begitu lama. Dulu kamu dengan pangkat yang tinggi, tetapi sekarang kamu kehilangan pekerjaanmu. Kamu seperti kehilangan kemuliaan Tuhan di hadapanmu atau berkat Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan ada di antaramu. Tuhan mau menolongmu. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Kita saling berdoa untuk saya percaya Tuhan ada di antara kita. Saya bersama untuk berdiri, kita bersama berdoa. Pemohon Roh Kudus bekerja di antara kita. Kita berterima kasih Roh Kudus hari ini bekerja di antara kita, mendoa kita untuk melepaskan kesembuhannya di antara kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami berterima kasih di hari ini Tuhan, Engkau ada di antara tengah-tengah kami. Engkau berjalan di antara kami lewat doa-doa kami, kesembuhan-Mu. Engkau lepaskan kuasa-Mu di antara kami. Kami berterima kasih. Tuhan, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau bekerja di antara kami, kesembuhan-Mu ada di antara kami. Tuhan, Engkau jamah kami setiap orang. Immanuel, Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Tangan-Mu Tuhan tidak pergi dari kami. Kasih-Mu selalu setia. Engkau menyertai kami. Tuhan Percayakah engkau saudara-saudari bahwa Allah kita yang maha tinggi, Dia lebih tinggi dari segala perkaramu? Percayakah kamu? Apapun yang kamu hadapi, baik itu hubungan atau kesehatan, baik itu perekonomianmu, Raja besar ini, Dia yang berkuasa. Percayakah kamu? Kamu merasakah Tuhan menyelesaikan perkaramu hari ini? Firman Tuhan memberitahukan kita, walaupun Dagon adalah ayah dari segala elit, ia pun harus tunduk di hadapan Tuhan Allah kita. Walaupun apapun yang kamu hadapi, baik itu hubungan atau perhubungan dengan sesama, mari kita bersama dalam nama Tuhan Yesus. Segala masalah dalam tangan itu saya lemparkan di tanah dan saya injak, dan kemudian saya pegang tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan kita bisa berpegang kepadanya agar tangan Tuhan turun untuk menolong kita. Tetapi kamu harus ingat sesuatu, Allah kita adalah maha tinggi. Kalau kamu yakin, seperti dikatakan di kitab Yakobus, kalau kamu tidak percaya Allah bisa menyelamatkanmu, seperti di kitab Yakobus katakan, karena kamu tidak percaya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan maka kita berkatakan kepada Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang maha tinggi. Tuhan, Engkau ambil segala kecurigaan, ketidakpercayaan dalam hatiku, dan Engkau ambil semuanya ini. Hari ini saya deklarasikan, Engkau Allah yang maha tinggi. Di hadapan-Mu tiada Allah lagi. Segala masalah di bawah kaki-Mu. Aku percaya, kita percaya. Hatimu percaya, mulut mengaku, kamu pasti akan mendapatkan. Jadi saudara semua, terlebih dahulu kita percayalah pada Tuhan yang maha tinggi. Sekarang kita deklarasikan, beritahu Tuhan. Tuhan, Engkau yang maha tinggi, Engkau Allah yang menyelamatkanku. Mari bersama kita deklarasikan bersama. Tiada perkara di dalam tangan-Mu yang tidak bisa diselesaikan. Aku percaya Tuhan, Engkau pasti turun tangan untuk menyelesaikan segala perkara di dalam hidupku. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita berseru pada Tuhan. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Kami mau bersandar kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia untuk menolong kami. Haleluya.
Kasih-Mu selalu ada bagiku, Rahmat-Mu takkan pergi dariku. Tuhan Yesus, kasih-Mu selalu ada pada kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau sangat ingin tinggal di dalam hati kami, berkuasa dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tangan Tuhan menekan orang Asdod dengan berat. Ia membingungkan mereka, menghajar mereka dengan borak-borak, baik Asdod maupun daerah. Tangan Tuhan menekan musuh-musuh kita. Tuhan menekan orang-orang yang menekan orang-orang dipecat. Tangan Tuhan mau memberikan keselamatan. Tangan Tuhan, musuh pun harus berkata bahwa tangan Tuhan menekan mereka, bahkan mereka pun melihat bahwa tangan Tuhan maha besar dan juga tiada orang yang bisa mencelakakan-Mu. Mari kita berpegang pada tangan Tuhan yang maha tinggi. Dia pasti akan menekan musuh-musuh sehingga merusakkan mereka, menghancurkan mereka dengan satu jalan. Dengan musuh kita 7 jalan mereka melarikan diri. Tuhan, kami berpegang pada-Mu. Engkau menang atas segala kesusahan kami. Engkau maha tinggi, Engkau maha besar. Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Ada Engkau, siapa yang perlu kami takut lagi. Tangan-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Kita genggamkan tangan kita seperti kita berpegang pada tangan Tuhan. Tangan Tuhan sungguh nyata. Kuasanya ada sungguh nyata. Amin. Amin. Dia pasti akan menolong-Mu. Dia akan menyelamatkan-Mu di hari-hari sulit-Mu. Dia akan memberi kemenangan. Dia akan mengulurkan tangannya di kesehatan-Mu. Dia akan menghancurkan sakit penyakit-Mu di dalam tekan dan tekanan yang merebut segala iman-Mu. Tuhan, mau segala penghalang ini pergi dari-Mu. Percayalah pada Dia. Kita serah, kita injak segala kesusahan kita. Yang Tuhan telah mendengar. Tuhan akan turun tangan menolong-Mu. Saat ini kita serahkan, kita lemparkan kesusahan kita di bekat di lantai, dan kita injak kita, sebab musuh telah berada di bawah kaki Yesus Kristus. Menang secara besar. Kalau Tuhan ada di tanganku, siapa lagi yang perlu aku takutkan?
主耶稣，是的，主，我们要赞美你。 Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ada Engkau hidup di dalam kami. Bagi kami setiap orang, kita akan kuat dan tegar di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati semua bersama waktu. Tangan Tuhan ada di antara kesulitan dan musuhmu. Hari ini letakkan tanganmu, kamu letakkan di atas kepalamu, kamu tekan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Urapan Roh Kudus menyertaimu. Karena kamu meletakkan tanganmu dengan kuat, kamu tekan tanganmu, tangan Tuhan ada di tanganmu, membawa kedamaian, kehidupan, pengharapan dan sukacita, kemenangan dan keselamatan, memberimu dengan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan ada di dalam hidupmu, adalah pelindungan. Dimanapun kamu berada, tangannya seperti pelindungan yang melindungimu, yang menaungimu, yang mengelilingimu di dalam hidupmu. Seberapa besar kesusahanmu, baik itu satu persatu mata. Dalam nama Tuhan Yesus aku dereka semua kesusahan ini, segala gunung-gunung ini di dalam nama Tuhan, dalam pelindungan Tuhan Yesus seluruhnya telah runtuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkatimu di masa hidupmu. Tak ada satupun kuasa kegelapan, tak ada kesusahan atau musuh-musuh yang bisa tetap tegar di depanmu, sebab Tuhan akan membuat kemenangan bagimu, dan Tuhan pasti membuatmu kelimpahan dan menyelamatkanmu, engkau bahkan mendapatkan kehormatan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin.